Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, lisannya suci. Orang para aulia itu hadirin kalau ngomongin nyenengin orang, kalau ngomong buat orang itu bahagia hatinya. Kenapa? Karena setiap keluar dari lisannya di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya itu zikir kepada Allah. Kalau nggak zikir, ilmu yang disampaikan. Nah ini gimana beliau Muallim Syamsuni dulu masa hidupnya. Majelis ini, ulun masih ingat kalau nggak salah di masjid ini beliau punya rutinan ihya kalau nggak salah. Ya betul, Ihya Ulumuddin. Ini orang ini hadirin, Muallim Syamsuni ini bukan main-main loh hadirin. Ulun kenal beliau dari zaman dulu tahun 2005-an. Bahkan ulun pernah waktu itu lihat ziarahnya Muallim Syamsuni kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutbuz Zaman. Ketika diberi kabar Muallim Syamsuni itu mau ziarah, keluarga Habib Abdul Qadir bin Ahmad nyiapkan itu hadrah itu, menyambut dengan tola al-badru di rumah Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ulun kalau ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu setengah mati masuk hadirin. Jangan lagi ulun hadirin. Al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, kalau apabila dia itu mau umroh, ihramnya itu di rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sampai kadang-kadang Habib Muhammad ini lihat orang soleh itu kalau cinta sama aulia. Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar itu mertuanya Habib Umar bin Hafid. Itu beliau itu saking cintanya sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kalau mau rumahnya beliau masih tidur, beliau nggak masuk, temboknya aja itu, temboknya diusap diciumin, terus pergi lagi. Makanya orang-orang kayak gitu tuh berkah hidupnya. Coba bayangin. Enggak orangnya, temboknya diciumin. Orang ihram di Jeddah itu kalau mau umroh ihram itu ada namanya Jeddah Qadimah. Itu Habib Muhammad kalau ihram dari rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu orang hebat Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habaib, khususnya para habaib. Ini roksu subhahnya di zamannya, kepalanya Qutbuz zamannya itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dengan penuh kebanggaan. Nanti Muallim Syamsuni waktu ziarah ke sana, saya lihat videonya di Tola Al-Badru, disambutnya nggak ada orang yang tahu. Keluarganya juga nggak tahu. Orang mau ketemu, apalagi orang Indonesia, tiap hari ke sana minta tolong semuanya. Karena Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini kenal sama pejabat-pejabat dan duitnya masya Allah nggak berhenti. Dan yang paling istiqomah datang orang Indonesia minta bantuan buat bayar iqomah waktu itu. Izin tinggal di sana, kekurangan, urusan ini, masalah, semua orang Indonesia datang ke sana. Lah kalau orang Indonesia seperti itu, mestinya Muallim Syamsuni datang itu kan pasti dianggap ini mau minta bantuan, tapi tidak. Ini mungkin ada hubungan batin para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau datang disambut, kemudian ditolak Al-Badru, duduk. Ketika itu beliau udah nggak bisa bicara, cuma didoakan sebentar dan akhirnya pulang. Masya Allah. Ini termasuk tanda bahwa beliau insya Allah Muallim Syamsuni termasuk dalam medannya para aulia wassalihin, golongan para aulia wassalihin, amin ya rabbal. Dan yang terakhir kata Rasulullah, tandanya aulia Allah, raghabakum fil akhirati amaluh. Setiap kali ketika ngomong sama orang, orang itu dibuat semangat untuk akhirat. Ini kadang-kadang kita ini kadang-kadang ketemu ulama zaman sekarang, masya Allah. Kalau duduk dengan mereka nggak malah kepingin semangat, malah masya Allah diajari cari proyek, diajari kerja, mereka kerja hadirin, mereka kerja, tapi membuat orang itu semuanya semangat untuk cari akhirat, bukan semangat cari dunia, bukan semangat cari jabatan, bukan ceramah cari harta. Masya Allah. Ini kelebihan mereka para aulia. Makanya orang-orang itu kalau sudah duduk sama walinya Allah, mereka lupa dunia. Majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, kalau orang-orangnya datang ke tempat beliau, beliau mengatakan apa? Kalau kami sudah duduk dengan Sahibul Maulid, Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami lupa kalau kami ini masih di dunia, kami nyangka kalau kami sudah di akhirat. Kenapa? Karena nggak pernah disebut dunia di majelisnya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat semua sama akhirat sudah. Lu nggak ada ingatnya tentang bagaimana kiamat, bagaimana dapat syafaat Rasulullah, bagaimana surga dan hati-hati dengan neraka. Pokoknya ngomongnya akhirat karena hakikat kehidupan adalah di sana, hadirin. Ini masya Allah, para aulia wassalihin seperti itu. Selalu menyemangati kita menggapai akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Cinta dengan mereka, hadir di majelis mereka, gak bisa dibeli dengan apapun. Pian kalau pingin berkah hidup, istiqomai mereka, hadir majelis mereka. Kalau enggak nyesel kita hadirin. Jangan cuma nanti, oh saya dulu waktu zaman itu saya ngalami, hadir enggak? Duduk enggak di majelis mereka? Enggak, rugi. Kalau di negara, di Berabai, ada orang-orang soleh yang kalau kita lihat, kalau kita pandang, kita buat dekat sama Allah. Kalau bicara nambah ilmu kita, majelisnya selalu ngomongnya akhirat, jangan tinggalkan itu majelis sampai kita mati. Ulun pernah hadir majelis di Kuitang, Jakarta. Subhanallah, ulun duduk sama satu orang di sebelah ulun. Ulun tanya, Pak Haji, iya Beb, Pak Haji ini dari kapan duduk di sini? Istiqomah di majelis Kuitang dari kapan? Senyum dia. Habib, majelis Kuitang ini adalah warisan kakek saya. Kakek saya itu dulu ngajinya sama Habib Ali Kuitang. Ketika ngaji sama Habib Ali Kuitang, belajar sama Habib Ali Kuitang di majelis ini, ayah saya dibawa. Ketika Habib Ali meninggal, yang neruskan Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Kakek saya meninggal, bapak saya ini Habib sudah ngaji tiap minggu dengan Habib Muhammad dan bawa saya sekarang. Kemudian setelah Habib Muhammad itu meninggal, ayah saya juga meninggal, anaknya Habib Abdurrahman neruskan, saya neruskan, dan mulai sekarang saya sudah bawa anak saya, Habib. Jadi warisan saya bukan harta, warisan saya adalah majelis taklim, majelis ilmu. Subhanallah. Dan ini Beb, saya sudah membawa anak saya. Nanti kalau Habib Abdurrahman ini meninggal, yang neruskan nanti sekarang Habib Ali. Cucu saya sudah siap untuk meneruskan dan terus menerus. Majelis ini adalah warisan keluarga kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu hadirin. Beruntung orang yang hadir di majelisnya para aulia Allah. Karena mereka enggak akan keluar dari majelis itu kecuali dipenuhi hatinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat. Ini ada satu riwayat. Dalam kitab Majma'ul Bahrain fi Manaqibil Imam Ahmad bin Zain disebutkan tentang keutamaan pandang mereka, keutamaan duduk dengan mereka, bahkan keutamaan cinta dengan mereka dan cinta orang yang cinta kepada mereka. Orang ada keutamaan cinta orang solihin ada, tapi ini ada lagi keutamaan mencintai orang yang mencintai kaum solihin. Suatu saat ini ada hamba Allah yang lagi dihisab hitungan. Kemudian dilihat banyak maksiatnya, fayu'mar bihi ilan nar. Kata malaikat, ini banyak maksiat di dunia ini, nggak karu-karuan ini orang ini bejat ini, masuk ke neraka aja. Dulu mau dipegang, mau dimasukin neraka, katanya Allah, Jibril, nanti dulu. Adrik abdi fulan, bantu, tolongin hambaku fulan, ditolongin. Setelah ditolongin, katanya malaikat, ada apa? Ada perintah ya Rob? Ada. Sal abdi hal jalasa ala majlisi alimin fid dunya fa idza jalasa fi majlisi alimin fid dunya adkhilhul jannah bi syafaatihim. Pernah enggak hadir majelis ulama di dunia? Kalau waktu hidup dulu pernah hadir majelisnya ulama, masukkan surga berkat ulama. Masya Allah, katanya malaikat Jibril, untung pian ini. Kalau lihat amal sudah nggak mungkin masuk surga pian. Sholat subuh jam 9 masuk surga gang mana hadirin? Puasa Ramadan, Masya Allah, puasa hari pertama sama hari terakhir. Ya, terus gimana mau masuk surga ini orang? Udah. Tapi kemudian ketika Allah mengatakan seperti itu, ya udah untung ini orang. Kemudian ditanya, ya fulan, mas,
Hal jalas ta'ala majlisi alimin fid dunya. Pian waktu di dunia pernah nggak duduk majelisnya ulama? Faqala la, nggak pernah. Kalau majelis konser istiqomah. Kalau majelis sepak bola, masya Allah hadirin, supporter, ya, saking supporternya sampai jam 2 malam bangun hadirin, demi main bola, lihat Messi sama Ronaldo radhiyallahu anhum ini. Bangun malam buat Allah nggak pernah, buat Ronaldo berangkat hadirin. Ini apa orang-orang ini? Sampai di Jakarta Ronaldo bawa baju kaosnya yang dipakai main bola, untuk foto pakai kaos itu bayar 5 juta, tabarukan dengan bajunya Ronaldo 5 juta dibayar. Pian minta foto sama Ulin gratis lagi. Masya Allah hadirin. Ini gimana kalah kita dalam kecintaan kaum solihin. Ini tanya, pian nggak pernah hadir majelis, nggak pernah. Di dunia nggak pernah hadir majelisnya ulama, nggak kenal ulama. Kemudian balik lagi itu malaikat kepada Allah berkata, ya Rob, anta a'lam bihali abdik, kau lebih tahu keadaan hambamu dari kami ya Rob. Salhu ya Jibril, tanyain lagi Jibril. Tanya apa? Hal ahabba aliman fid dunya. Idza ahabba aliman fid dunya adkhilul jannah bi syafaati. Turun lagi Jibril tanya, pernahkah kau di dunia mengidolakan wali Allah, ulama? Faqala la, nggak pernah. Terus siapa yang kau idolakan di dunia? Artis hadirin, artis Korea, laki perempuan nggak jelas hadirin. Diidolakan sampai seperti itunya. Masya Allah. Kekurangan idola apa? Ada lagi idolanya artis bencong, naudzubillah hadirin. Artis bencong diidolakan. Orang sudah jelas-jelas bencong itu dilaknat sama Allah, diidolakan, ditonton, ketawa-ketawa, yang diketawai orang yang lagi dilaknat sama Allah. Gimana mau masuk surga? Nggak ada. Jadi idolamu siapa? Bencong ini. Iya ya Allah. Anak-anak kita mengidolakan artis. Ketahuan berapa tahun yang lalu, nggak taunya artis itu ada bandrolnya semalam 10 juta, 15 juta, itu yang diidolakan anak kita. Bayangin hadirin, apa bener? Hal ahabda aliman, idza ahabba aliman fi dunya, tanya kalau kenal orang alim, orang soleh, dulu di dunia kenal Muallim Syamsuni, hadir majelisnya Muallim Syamsuni, berkatnya beliau masuk ke surga. Ya. Tapi katanya nggak pernah. Ya Allah, pian tinggal di mana? Di negara. Tapi nggak pernah hadir majelis, nggak cinta ulama. Ya Allah, kata malaikat, ini orang kebangetan ini. Kemudian naik lagi hadirin. Jibril kembali kepada Allah dan berkata, ya Rob, anta a'lam bihali abdi, kau lebih tahu keadaan hambamu. Tanya lagi, udah. Kalau hadir majelisnya memang repot, kadang ngantuk. Kalau cinta sama mereka nggak gampang. Udah tanyain lagi, hal jalasa ala ma'idatin wa fiha alim, pernah makan bareng ulama nggak? Pernah makan bareng sama ulama, makan bareng ulama nggak? Nanti ada keutamaan. Makan bareng ulama itu ada keutamaannya. Makanya pian kalau ada rezeki banyak undang makan, ustadz habaib itu diundang makan. Makanya saya bisa tahu daerah ini banyak masuk surga dan neraka tergantung. Kalau ulamanya kurus-kurus banyak masuk neraka itu. Kalau ulamanya subur-subur, gemuk-gemuk, itu daerah masya Allah penghuni surga. Karena sering ngundang makan ulama. Mulai hari ini pian ingat-ingat tujuan ngundang makan ulama yang banyak agar kita dapat syafaatnya ulama. Amin. Tapi makannya yang enak hadirin. Kalau enggak pian malah kualat sama ulama nanti. Makan bareng ulama, ditanya lagi, kamu pernah nggak makan bareng ulama? Nggak pernah. Lu kamu kalau di dunia makan di mana? Di kafe. Mana ada guru ke kafe hadirin? Mana ada habaib ke kafe hadirin? Nggak pernah. Ya Allah, duduk bareng makan aja nggak pernah. Kembali lagi kepada Allah, ya Rob, anta alam bihali abdik. Ini mana malaikat sudah putus asa, sudah ini sudah kita siap masuk ke neraka ini ya Rob. Tanya lagi, salhu ya Jibril, tanya lagi. Coba tanyanya Allah ini apa?
Salhu an ismihi wa an ismi abaihi. Tanya namanya dan nama bapak dan kakeknya. Idza wafaqa ismuhu isma alimin adkhilul jannah. Kalau dia, bapaknya, kakeknya yang namanya ada sama dengan namanya ulama, masukkan surga. Ya Allah, turun malaikat. Jadi ini sudah tidak mungkin lolos lagi ya. Ini insya Allah pasti masuk surga. Ditanya, turun, Mas Muk, siapa namamu? Joni. Alhamdulillah. Joni hadirin. Tanya sama muallim, sama guru-guru, ada enggak kitab kuning Joni radhiyallahu anhu? Imam Joni ada enggak? Ini enggak jelas. Kadang orang sekarang ini ngasih anaknya nama ini enggak jelas. Ulun pernah didatengin orang, Habib, ulun minta tambahan nama buat anak ulun supaya barokah. Siapa namanya? Tony. Tony, artinya apa? Ya enggak apa-apa Habib Tony. Habib tinggal nambahi Muhammad Tony, enggak. Saya tambah yang panjang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini biar enak sekalian. Kasih nama itu tanda cinta. Ketika pian punya anak dikasih nama, siapa namanya? Saya kasih nama Baijuri. Agar beliau seperti Imam Baijuri. Nah ini makanya kadang-kadang ini di televisi ini jangan ada pelawak pakai namanya aulia. Pian kalau ulun ngomong Baijuri pasti Bajai Baijuri ingetnya. Padahal Baijuri ini adalah yang menghasiahkan. Ini ada kitab Abu Suja. Kemudian disarahkan namanya Fathul Qorib. Dihasiahkan lagi oleh Imam Baijuri, Syekhul Azhar. Orang besar. Asmuni, tahu Asmuni? Pelawak. Padahal Asmuni itu al-imamu al-ashmuni. Makanya kalau mau ngelawak atau yang bener kasih nama hadirin, Joni aja nggak apa-apa itu. Tapi jangan namanya aulia wa sholihin. Karena memberi nama itu sudah membuktikan cinta. Kalau ini orang namanya aulia, apalagi namanya Nabi Muhammad, masuk surga hadirin berkat nama tersebut. Wong dalam satu hadis disebutkan alaitu ala nafsi an la u'adzibu ahadan man ismuhu Ahmad atau Muhammad. Aku janji katanya Allah kepada diriku bahwa aku nggak akan siksa hambaku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kenapa? Karena namanya kekasihnya baginda Muhammad. Makanya orang Pakistan itu semua namanya Muhammad. Punya anak 7 laki semua ya Muhammad Amin, Muhammad Thani, Muhammad semua. Karena apa? Enggak mau lepas dari nama Muhammad. Beliau Kiai Haji Ahmad Syamsuni. Ahmad. Kalau namanya orang baik masuk surga. Tapi karena namanya enggak ada yang sama dengan wali Allah, ya udah. Kemudian ketika ditanya namamu siapa, bapakmu siapa, sudah enggak ada yang jelas semua namanya hadirin. Bin Michael Jackson, bin siapa enggak tahu dah. Akhirnya katanya malaikat ya Rob anta a'lam bihali abdik salhu ya Jibril. Lah dalam terakhir adkhilhul jannah ya Jibril, masukkan surga Jibril. Ya, ini kan sudah enggak jelas ya. Cinta enggak hadir, enggak makan bareng, enggak namanya wali juga enggak, masuk surga. Ya Rob, Joni loh ya Allah ini. Masukin surga, adkhilhul jannah. Walau Joni masukin ya. Bingung malaikat, cuman malaikat ini kan nggak pernah berani untuk nentang Allah. Langsung dimasukin surga, cuman penasaran malaikat ini. Joni loh ya Allah. Kif Joni ya Rabb. Kemudian katanya Allah, ya Jibril, atadri lima amartuka bi idkhalihil jannah. Tahu nggak kau kenapa aku perintahkan engkau untuk masukkan dia ke surga? Allah anta a'lam bihali abdik ya Rabb, kau ingin lebih tahu keadaan hambamu. Ulun kada berani untuk protes. Pokoknya masuk surga, masuk surga. Jawaban Allah, fa innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka rajul yuhibbu aliman. Orang itu dulu cinta di dunia dengan satu orang, yang satu orang itu pencinta aulia. Berkatnya cinta dengan pencinta aulia paralel masuk ke surga. Coba bayangin hadirin. Gimana dengan yang cinta aulia, gimana para aulianya sendiri. Makanya kita ini kalau sudah hadir majelis haulnya aulia wa sholihin, beruntung.
karena mereka adalah orang-orang pilihan. Kalau enggak diharamkan oleh Allah untuk menginjak hal majelis tersebut, bahkan cinta dengan para aulia yang diholi tersebut, maka alhamdulillah di malam yang mulia ini kita hadir dari tempat yang masya Allah kadang-kadang jauh hadirin. Nah, yang hadir di sini nih pahalanya double hadirin dibanding hall di Jawa. Hall Jawa itu ada tol hadirin. Iya, ceret nyampe keluar. Ulun kalau mau ke Gresik Habib Abu Bakar, masuk tol keluar tol hadirin. Makanya pahalanya ya lumayan. Pian masya Allah di jalan ini sempit, kemudian banyak mobil, kemudian dari jarak yang jauh naik motor, kadang sama keluarga sama anaknya. Ini berkahnya lebih besar, pahalanya lebih banyak, dan insya Allah manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah yang hadir di majelis yang mulia ini semuanya mendapatkan husnul khotimah dari Allah, mendapatkan gabulil hajat dunia wal akhirah. Dan kita berdoa, ini kita doa, kita amini bersama. Semoga Allah berkahi keluarga Muallim Syamsuni, dan semoga insya Allah anak-anaknya mampu meneruskan perjuangan kakeknya, perjuangan ayahnya. Amin ya rabbal. Kalau enggak nanti cucunya selalu, anaknya, cucunya, turunannya semua mendapat keberkahan dari Muallim Syamsuni, bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan manfaat dalam majelis kita yang mulia ini, hingga kita tidak keluar kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dihapus oleh Allah, aib-aib kita ditutup oleh Allah, dan semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la madruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam wa su'ud waj'alna min ahlil wafa' bil uhud warbutna rabtan la yanhal bi sahib magamil mahmud Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ikatkan hati kami dengan Nabimu Muhammad, ikatkan hati kami dengan para penerus perjuangan Nabimu Muhammad, ikatkan hati kami dengan para auliamu ya Allah, ikatkanlah hati kami dengan para orang-orang yang kau ridhoi dunia hingga akhirat ya Rabb. Jangan kau pisahkan kami dari mereka ya Rabb, jangan kau lepas ikatan batin kami dengan mereka ya Allah. Senantiasa kami mencintai mereka hingga nanti yaumil kiamah kami berkumpul bersama mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami ada di pintu rahmat-Mu ya Rabb. Kami yakin saat ini kami ada di depan pintu anugerah-Mu ya Rabb. Melalui orang-orang yang kau cintai ini ya Allah, kami mengadahkan tangan kami meminta ya Allah, berikanlah kami, anak-anak kami, turunan kami sampai yaumil kiamah tetap Islam, tetap iman, tetap cinta kepadamu dan Nabimu Muhammad serta para auliamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, matikan kami ke dalam thariqah ini ya Rabb, matikan kami di jalan mahabbah dan cinta ini ya Allah. Jangan sampai kau cabut dari hati kami kecintaan dari aulia wa salihin ya Rabb. Kami tahu tanda husnul khatimah cinta auliamu, tanda su'ul khatimah adalah benci wali-walimu ya Rabb. Jangan sampai ada di diri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, kebencian dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, dalam majelis yang mulia ini kami berzikir kepadamu ya Rabb, kemudian kami bersalawat kepada Nabimu Muhammad ya Rabb. Kami melaksanakan semua ibadah, membaca ayat Quran, salawat kepada Nabimu Muhammad ya Rabb. Kemudian kami bersimpuh di orang-orang yang kau cintai ya Rabb. Maka jangan kau biarkan kami keluar tangan kosong ya Allah, jangan kau biarkan kami sia-sia ya Allah. Kami tahu yang hadir hati kami banyak yang kotor ya Rabb, yang hadir di majelis ini banyak yang niatnya enggak benar ya Allah, yang hadir di majelis ini banyak yang berlumuran maksiat dan dosa ya Rabb.
Akan tetapi kami di saat mulia ini mencintai orang yang Kau cintai ya Rabb. Ada di pintu rahmat-Mu melalui mereka para aulia ini ya Allah. Bahagiakan para wali-wali-Mu dengan Kau ampuni dosa kami ya Rabb. Bahagiakan para wali-wali-Mu ya Allah dengan Kau luruskan niat kami ya Rabb. Kau bersihkan hati kami yang penuh dengan dengki dan sombong ini ya Allah. Allahumma ya Allah la tuhrimna khaira ma indaka li syarri ma indana bi mahdi fadlik wa judik wa ihsanik. Jangan Kau haramkan pemberian-Mu malam ini ya Rabb. Jangan Kau haramkan anugerah-Mu untuk kami malam ini ya Allah. Karena maksiat kami, karena kotornya hati kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kalau Kau nggak akan memberikan kami pemberian-Mu, nggak akan Kau mudahkan lisan kami munajat kepadamu ya Rabb. Kalau Kau tidak akan memberi kepada kami, Kau tak kumpulkan kami di pintu rahmat-Mu ya Rabb. Kau kumpulkan kami untuk Kau beri ya Rabb. Kau kumpulkan kami untuk Kau kumpulkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Kau kumpulkan kami agar Kau kabulkan semua hajat yang hadir ya Allah. Allahumma ya Allah, itulah prasangka baik kami kepadamu dan Kau tak akan sia-siakan prasangka ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah haul yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami mewakili dari panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini terdapat kekurangan dan kekhilafan. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bahwa beliau Habib Jamal insyaallah esok hari Rabu ba'da asar insyaallah akan mengisi di majelis hari Rabu esok insyaallah. Sekali lagi esok hari Rabu ba'da asar insyaallah beliau Habib Jamal akan mengisi di acara pengajian rutin hari Arba atau hari Rabu esok di majelis di Masjid Al-Ihya ini masjid ini. Iya, terima kasih.